Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan mempresentasikan tugas proyek persamaan diferensial pengganti UAS yang berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial Orde 2 dalam Mekanika Bandul Sederhana. Baik, langsung saja. Di sini dengan anggota kelompok, yang pertama saya sendiri Alni Al-Najiro dengan NIM S1R022032, yang kedua Emma Suryani Azmi dengan NIM S1R022047, yang ketiga ada Lydia Arini Soleha dengan NIM S1R022012, yang keempat ada Muhammad Kashiful Kurabi dengan NIM S1R022071, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Rini Rahmawati dengan NIM S1R022087. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang ilustrasi. Di sini sebelum kita masuk ke pembahasan untuk ke proses persamaan diferensialnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu bandul. Nah, di sini bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayon secara bebas dan periodik yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Nah, dalam bidang fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei, bahwa periode atau lama gerak osilasi satu ayunan disimbolkan dengan T, dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi mengikuti rumus T perkiraan 2pi akar L per G, di mana T itu adalah periode, kemudian untuk pi itu adalah konstanta yang nilainya 3,14, kemudian ada L atau panjang tali, dan G adalah gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Kemudian ada theta atau sudut ayunan kurang dari atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat dari gambar 1, sebuah bandul sederhana didefinisikan sebagai sebuah partikel dengan massa M yang digantungkan dari titik O oleh tali yang panjangnya L, dan massanya diabaikan. Dan jika partikel ditarik ke samping ke posisi B, sehingga tali membuat sudut antara tali L dengan posisi B atau posisi tali OA, kemudian maka dia membentuk sudut theta dengan garis vertikal OC. Kemudian partikel dilepas, maka partikel akan berisolasi antara B dan posisi simetrik B aksen. Partikel bergerak sepanjang busur sebuah lingkaran yang berjari-jari L sama dengan OA. Gaya-gaya yang bekerja pada partikel adalah gaya berat mg dan tegangan T sepanjang tali. Oleh karena itu, komponen tangensial dari gaya resultan adalah Fr sama dengan min mg sin theta, di mana Fr adalah gaya resultan, M adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya, di mana tanda minus yang kita dapatkan tadi pada persamaan Fr itu adalah muncul karena gaya berlawanan dengan simpangan. Karena partikel bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari L, maka jarak yang ditempuh bandul adalah S sama dengan L dikali theta, di mana S ini adalah jarak dan L adalah panjang tali atau jari-jari dikali dengan sudut. Sehingga kecepatan bandul adalah pi sama dengan d theta per dt, dan percepatan tangensial bandul yaitu A sama dengan L dp per dt sama dengan L d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, di mana A ini adalah percepatan tangensial, L adalah jari-jari atau panjang tali, kemudian ada turunan dari pi per turunan dari t, di mana pi itu adalah kecepatan dan t itu adalah waktu. Kemudian di sini selanjutnya, menurut hukum Newton yang kedua tentang gerak, maka persamaan gerak pada arah tangensial memenuhi persamaan F sama dengan m dikali A, di mana F ini adalah gaya, kemudian M adalah massa, dan A adalah percepatan. Dengan A adalah percepatan partikel pada arah tangensial selama partikel berpindah sepanjang lingkaran berjari-jari L. Nah, baik, sekian paparan materi dari saya. Untuk materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permodelan matematika dari persamaan aplikasi persamaan diferensial orde 2 dalam mekanika Bandul sederhana. Nah, teman-teman,
dengan mensubstitusikan persamaan kedua dan ketiga dari persamaan yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama dan menyamakannya dengan persamaan pertama, maka persamaan gerak partikel ini menjadi ml, di mana m adalah massa dan l adalah panjang tali dikali d kuadrat theta yang merupakan turunan kedua dari theta dibagi dt kuadrat sama dengan min mg, di mana g merupakan gaya gravitasi dikali sin theta, atau ml sama ml dikali d kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah mg sin theta sama dengan 0. Nah, karena kita di sini akan mencari persamaan diferensial atau persamaan gerak partikelnya, maka persamaan yang telah saya jelaskan tadi akan kita kalikan dengan 1 dibagi ml. Teman-teman bisa melihat bentuk persamaannya ketika persamaannya dikali dengan 1 dibagi ml. Nah, kemudian kita dapat memperoleh persamaan gerak partikelnya itu menjadi d kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah m dibagi l dikali sin theta sama dengan 0. Nah, di mana L adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi yang dapat disederhanakan menggunakan pendekatan deret fungsi sinus, di mana sin theta sama dengan theta dikurangi theta pangkat 3 dibagi theta 3 faktorial ditambah theta pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurangi theta pangkat 7 dibagi 7 faktorial, dan seterusnya. Di mana di sini teman-teman bisa melihat jika pangkat dari pembilangnya itu akan bernilai sama dengan nilai faktorial pada penyebutnya. Nah, karena kita membutuhkan nilai sin theta yang paling sederhana, maka sin theta ini akan ekuivalen dengan theta, sehingga persamaan gerak yang dimaksud dapat menjadi d kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah g dibagi l sama dengan theta sama dengan sehingga persamaan gerak yang dimaksud dapat menjadi d kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah g dibagi l dikali theta sama dengan 0. Ini merupakan persamaan gerak partikel yang tadinya g per l itu dikali dengan sin theta. Akan tetapi di sini kita ubah menjadi theta. Nah, jadi bentuk permodelan atau persamaan diferensial dari pendulum bandul itu adalah d kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah g per l theta sama dengan 0. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi matematika dari bentuk pemodelan atau persamaan diferensial yang didapat pada bandul, yaitu d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah g per l theta sama dengan 0, dengan memperhatikan sin theta sama dengan theta untuk theta bernilai kecil. Atau, dapat dikatakan bentuk theta double aksen ditambah g per l theta sama dengan 0 adalah bentuk persamaan diferensial homogen orde 2. Kemudian, didapat bentuk persamaan karakteristiknya, yaitu persamaan karakteristik R kuadrat ditambah G per L sama dengan 0, R12 sama dengan plus minus akar G per L I. Sehingga, solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 cos akar G per LT ditambah C2 sin akar G per LT. Bentuk ini juga dapat ditulis sebagai Y sama dengan C sin buka kurung akar G per LT ditambah delta tutup kurung, di mana C sama dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dan delta sama dengan arcstan C1 per C2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah contoh kasus di mana di sini terdapat sebuah bandul yang digantungkan pada tali yang panjangnya 6 inci dengan gravitasi sama dengan 32 foot per sekon. Nah, di sini kita akan menentukan theta pada saat T. Jika theta pada saat 0 sama dengan 1/4 dan theta aksen pada saat 0 sama dengan 1. Nah, sebelumnya kita di sini diketahui bahwa panjang tali yaitu 6 inci, di mana 6 inci itu sama dengan setengah atau 0,5 foot. Nah, kemudian di sini persamaan diferensial yang sesuai adalah yaitu turunan kedua atau percepatannya yaitu d kuadrat dikali theta per dt kuadrat ditambah g per panjang tali, di mana g-nya yaitu 32 dan panjang talinya yaitu 0,5 dan dikali theta sama dengan 0. Sehingga di sini d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah 32 per 0,5 theta sama dengan 0. Sehingga di sini d kuadrat theta per dt kuadrat plus 64 theta sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan karakteristiknya yaitu r kuadrat ditambah 64 sama dengan 0. Nah, akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu r kuadrat plus 64 sama dengan 0. Kita peroleh akar-akar dari persamaan karakteristiknya yaitu berupa akar kompleks. Karena akar kompleks, maka kita akan memperoleh solusi umumnya yaitu berupa solusi persamaan umum persamaan diferensial. Penyelesaian umum persamaan diferensialnya yaitu
Theta pada T sama dengan C1 dikali cos 8T ditambah C2 dikali sin 8T. Nah, untuk mencari penyelesaian khususnya, kita menggunakan syarat awal, di mana theta pada 0 sama dengan 1/4 dan theta aksen pada 0 sama dengan 1. Sehingga kita dapat memperoleh theta pada 0 sama dengan C1 cos 8 dikali 0 ditambah C2 sin 8 dikali 0. Sehingga di sini kita dapat memperoleh C1-nya yaitu 1/4. Kemudian di sini theta dikali theta pada D sama dengan negatif 8 C1 sin 8T ditambah 8C2 cos 8T. Sehingga di sini kita memperoleh C2-nya yaitu 1/8. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke pembahasan penyelesaian dari contoh kasus. Nah, dari pemateri sebelumnya kita ketahui bahwa C1 sama dengan 1/4 dan C2 sama dengan 1/8. Kemudian dengan mensubstitusikan C1 dan C2 ke penyelesaian umum persamaan diferensialnya, maka kita dapatkan penyelesaian khusus dari persamaan diferensialnya yaitu theta T sama dengan 1/4 cos 8T ditambah dengan 1/8 sin 8T. Nah, bentuk ini dapat kita tulis menjadi theta T sama dengan akar 5/8 sin 8T ditambahkan dengan 1,107 pi. Nah, akar 5/8 ini kita dapatkan dari akar dari C1 kuadrat ditambahkan dengan C2 kuadrat atau sama dengan akar dari 1/4 kuadrat ditambahkan dengan 1/8 kuadrat. Kemudian 1,107 ini kita dapatkan dari artangan dari C1 per C2 atau artangan dari 1/4 dibagi dengan 1/8. Nah, dari persamaan di atas kita mendapatkan informasi bahwa amplitudonya yaitu akar 5/8, kemudian periodenya yaitu 2pi/8 atau sama dengan pi/4. Baik, kita perhatikan tabel titik 1. Menggunakan pendekatan Excel, kita ketahui bahwa ketika T sama dengan 0, kita dapatkan nilai dari theta 0 sama dengan 0,25. Kemudian ketika T sama dengan 1, kita dapatkan theta 1 sama dengan 0,087. Saat T sama dengan 2, kita dapatkan theta 2 sama dengan negatif 0,275. Dan seterusnya. Baik, di sini terdapat gambar 2. Nah, gambar 2 ini adalah grafik fungsi dari theta T sama dengan 1/4 cos 8T ditambahkan dengan 1/8 sin 8T. Nah, dari grafik ini kita ketahui bahwa amplitudonya yaitu akar 5/8 atau sama dengan 0,27. Kemudian periodenya yaitu pi/4. Nah, grafik ini merepresentasikan getaran dari bandul. Mungkin itu saja pembahasan dari penyelesaian dari contoh kasus pada bandul sederhana menggunakan pendekatan persamaan diferensial orde 2. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya paparan materi dari pemateri yang kelima, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang tugas proyek persamaan diferensial. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.